mengelilinginya. Sementara Sulaiman alaihissalam berdiri di dekatnya. Daud alaihissalam mulai memuji Tuhannya sehingga mereka ribut menangis dan berteriak. Kemudian Daud alaihissalam mulai menyebut surga sehingga matilah hewan-hewan melata dan sekelompok binatang liar serta binatang buas. Kemudian Daud alaihissalam mulai menyebut kedahsyatan hari kiamat dan meratapi dirinya sehingga matilah setiap macam kelompok. Ketika Sulaiman melihat banyaknya orang mati, ia berkata, "Wahai ayahku, engkau telah merobek-robek para pendengar dan banyak kelompok Bani Israel, hewan liar dan binatang melata telah mati." Maka Daud mulai berdoa. Sementara Daud dalam keadaan itu, tiba-tiba seorang Bani Israel berseru kepadanya, "Hai Daud, engkau terburu-buru meminta balasan kepada Tuhanmu." Maka Daud jatuh pingsan. Ketika Sulaiman alaihissalam melihat keadaan Daud alaihissalam, ia mengambil tandu, lalu mengangkat Daud di atasnya. Kemudian ia menyuruh seseorang berseru, "Barang siapa yang mempunyai kerabat atau teman akrab yang bersama Daud, hendaklah ia membawa tandu dan mengangkat masing-masing di atasnya. Karena orang-orang yang bersamanya telah terbunuh oleh sebutan surga dan neraka." Ada wanita datang membawa tandu dan mengangkat kerabatnya. Ia berkata, "Hai orang yang terbunuh oleh sebutan surga, hai orang terbunuh oleh rasa takut kepada Allah Ta'ala." Kemudian Daud alaihissalam sadar dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ia memasuki rumah ibadahnya dan menutup pintunya seraya berkata, "Ya Tuhan Daud, apakah engkau marah kepada Daud?" Ia terus memunajatkan hingga datang Sulaiman alaihissalam dan duduk di pintu. Ia minta izin, kemudian masuk membawa sepotong roti gandum. Sulaiman berkata, "Hai ayahku, kuatkan dirimu dengan ini menurut keinginanmu." Kemudian Daud makan dan dari roti itu. Lalu ia keluar menuju Bani Israel dan memerintah di antara mereka. Yazid Ar-Raqashi berkata, Daud keluar dari suatu hari menemui orang-orang menasihati dan memperingatkan mereka. Ia keluar bersama 40.000 orang dan mati 3.000 orang. Sehingga yang pulang hanya bersama yaitu 10.000 orang. Ia mempunyai 2 orang sahaya perempuan. Ketika ia merasa takut dan terjatuh, kedua sahaya itu duduk di atas dada dan kedua kakinya karena takut anggota-anggota tubuhnya bercerai-berai. Abu Bakar radhiyallahu an berkata pada seorang burung, "Hai burung, kiranya aku seperti engkau dan tidak diciptakan sebagai manusia." Abu Dzar berkata, Aku ingin kiranya aku menjadi pohon yang ditebang." Utsman radhiyallahu an berkata, "Aku ingin kiranya aku mati tidak dibangkitkan lagi." Aisyah radhiyallahu an berkata, "Aku ingin kiranya aku dilupakan sama sekali." Di wajah Umar radhiyallahu an terdapat 2 garis hitam dari air mata. Umar radhiyallahu an berkata, "Barang siapa takut kepada Allah, ia tidak akan melampiaskan kemarahannya, dan siapa bertakwa kepada Allah, ia tidak akan melakukan apa yang diinginkannya. Kalau bukan karena hari kiamat, niscaya akan lain dari yang kalian lihat." Pada suatu hari, setelah memberi salam dari sholat fajar, Ali berkata dalam keadaan sedih sambil membalikkan tangannya, "Aku telah melihat para sahabat Nabi Muhammad SAW, tidak kulihat sekarang ini suatu yang menyamai mereka. Mereka berwajah pucat, berambut kusut berdebu, di antara mata-mata mereka terdapat tanda sujud seperti lutut kambing. Mereka sujud dan berdiri menghadap Allah sambil membaca kitab Allah. Naik turun antara dahi dan kaki-kaki mereka. Apabila tidak waktu pagi dan mereka menyebutkan nama Allah, maka tubuh mereka bergoyang seperti pohon yang bergoyang ditiup angin kencang. Mata-mata mereka basah oleh air mata hingga membasahi baju mereka. Demi Allah, kulihat orang yang tidur dalam keadaan lalai." Kemudian ia berkata, sejak itu ia tidak pernah lagi terlihat dalam keadaan tertawa hingga ditikam oleh Ibnu Muljam. Fi wujuh min athari sujud. Tanda daripada
orang yang kepada Allah dari kalangan as-sahabat Allahumma tampak mereka itu apa? Athar atau bekas daripada ibadah kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berjalan waktu berkurang hingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapati hanya segelintir orang-orang yang dulu bersama Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul menundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang tentunya mendekatkan diri dan hati mereka kepada Allah, tapi membuat jiwa mereka, hati mereka itu tidak pernah merasa aman. Generasi sahabat itu adalah paling terbaiknya masa. Hingga dikatakan sebagian ulama, ada yang bertanya saat mereka sampai di rumah Nabi berziarah setelah wafat Nabi, alim, orang berilmu, wahai Syekh, kiranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita saat ini, maka apa yang akan kau lakukan? Maka ulama ini mengatakan, aku akan menjauhkan diri dari pandangan Nabi walaupun beliau mengetahui. Aku akan mencari tempat yang jauh, bersembunyi di balik tiang-tiang masjid beliau supaya tidak terlihat di mata beliau, karena malunya diri terhadap banyaknya kekurangan yang pernah dilakukan. Kemudian diketahui oleh Nabi dan Nabi Maha mengetahui. Tamam. Kenapa aku melakukan seperti itu? Maka si Syekh ini pun menjawab, menjelaskan, andaikan aku layak untuk dipandang dan dilihat oleh Rasulullah wajahku, maka aku tidak akan Allah wujudkan, lahirkan di zamanku saat ini. Allah akan menjadikan aku lahir di zaman para sahabat, generasi para sahabat yang langsung bertatap muka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat dan dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang hatinya selalu terkoneksi dengan Tuhannya Allah, ya. Ilmunya luas, banyak, alim, dihormati dan dijadikan rujukan umatnya di masa itu. Tapi ketika berhadapan dengan rasa takut, itu dirinya menyesuaikan untuk tidak menyesuaikan siapa dirinya di hadapan Nabi Muhammad SAW, karena malunya, karena rasa takutnya untuk bertatap muka. Padahal itu cuma pertanyaan, angin yang berhembus, hanya pertanyaan yang lewat saja begitu. Seandainya, kan kalimatnya seandainya. Tapi alasan yang luar biasa yang dijelaskan oleh guru ini menggugah hati orang yang mendengarkannya di sekitarnya. Andai aku bisa melihat dan dilihat oleh Rasulullah, maka aku tidak akan dilahirkan di zamanku. Tentunya Allah akan mentakdirkan, ya, di dalam ketetapannya aku akan lahir di hadapan, di
di masa Nabi masih hidup. Kenapa? Karena mereka dilihat Nabi dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tampak dari wajah mereka para sahabat, orang-orang yang bersama Rasulullah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Saking banyak besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam tangis mereka, sujud mereka, rukuk mereka, berdiri mereka saat menghadap Allah di dalam ibadah sholat, selalu berlinang air mata karena besarnya rasa takut. Menghadirkan keadaan, memposisikan diri mereka saat berdiri dalam sholat sedang berdiri di hadapan Allah, lalu dilihat oleh Allah. Nah, rasa takut yang seperti inilah yang akan menumbuhkan harapan. Ya, harapan takut kalau ibadahnya tidak diterima Allah, amal baiknya ditolak Allah. Itu tidak akan didapati bagi setiap mukmin ketika dia menganggap dan mengatakan pada dirinya dia adalah orang yang baik, yang banyak beramal baik, yang banyak melakukan amal soleh, maka rasa takut itu akan hilang dan rasa harapan itu tidak akan tumbuh, sehingga dia mengatakan pada dirinya banyaknya kekurangan, ibadahku tidak sempurna, sholatku penuh dengan kekurangan. Disitulah akan timbul rasa takut dan harapan. Takut kalau sholatnya kembali dilemparkan Allah pada diri. Timbul harapan di dalam hati mukmin ini supaya Allah senantiasa menaunginya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bukan menjadi tolak ukur amal ibadah dan ketaatan yang dia lakukan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita setiap kita selesai dari sholat itu mengucapkan salam. Yang pertama terucap dari lisan Nabi istighfar, ya, tiga kali. Astagfirullah. Tapi dihadirkan di dalam hati kita, ya, apa yang terhadap yang kita ucapkan istighfar tadi. Aku memohon ampun kepada Allah lima tagusir min sholah, karena banyaknya kelalaian yang ku dapatkan barusan di dalam sholat. Ya, dia menghadirkan hatinya saat lisannya berucap astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi pikiran dan hatinya dia hadirkan, ya Allah ampunkan dosa karena banyaknya kekurangan sholat yang barusan aku dirikan. Lalai, pikirannya kemana-mana. Nah, dia beristighfar untuk mendapatkan rahmat Allah akan kekurangan yang barusan dia lakukan di dalam sholatnya. Ya, setiap kali dia melakukan sholat istighfar, habis salam istighfar, itu yang dibayangkan. Ya, dari situlah tumbuh harapan di dalam hati. Apa? Sholatnya, ibadahnya, taatnya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu mendapatkan rahmat Allah. Pada hakikatnya setiap manusia itu, setiap makhluk ada rasa takut kepada Allah. Pada hakikatnya memang seperti itu. Allah yang memberikan dan menanamkan rasa takut, harapan. Justru orang yang sudah hilang dari benak dan hatinya rasa takut, bahaya untuk dirinya. Tidak ada rasa takut saat mereka mendekati apa yang dilarang Allah. Hilang rasa takut saat mereka melakukan apa yang dilarang dan diharamkan sama Allah. Itu bahaya untuk diri. Bersamaan untuk Allah, rasa takut adalah tabiat pada setiap makhluk, hatta binatang buas. Apa yang dikatakan raja hutan, raja rimba, singa, ada rasa takut. Ketika terancam itu sudah menunjukkan rasa takut. Kita juga begitu.
Hatta jin, syaitan pun memiliki rasa takut. Dan itu memang sudah tabiat yang Allah letakkan pada setiap makhluk ciptaannya. Mau itu benda ya yang bisa berbicara atau tidak bisa bergerak seperti bebatuan. Lihat bagaimana setiap gua yang akan dimasukin Nabi saat beliau hijrah terusir dari bumi kelahirannya menuju ke kota Madinah dengan perintah Allah bersama sahabat Abu Bakar, itu tidak sedikit gua-gua yang dilalui Nabi untuk sembunyi dari kejaran orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Jangankan masuk ke dalam gua, mau mendekati daripada kaki bukit itu saja, perbukitan itu berbicara sudah kepada Nabi, jangan naik kepadaku ya Rasulullah. Takutnya apa? Takutnya kalau Nabi Muhammad kenapa-kenapa, Allah akan murka dan marah, akan mengadabku, kata si gunung-gunung ini tadi. Allah akan menyiksaku karena keteledoranku tidak bisa menjagamu. Ya Rasulullah, jangan naik, jangan sembunyi di belakangku atau di dalam diriku. Lanjut lagi jalan, ketemu lagi beberapa tempat yang menurut beliau layak untuk menghindari pandangan mata kejaran orang musyrik. Lagi sama kejadian, ya Rasulullah jangan naik. Karena mereka walaupun kokoh di mata kita, namanya gunung, bukit, ya, kokoh, mau dibom apa juga kagak hancur. Gunung itu nggak ada yang bisa menghancurkan seketika itu kecuali Allah. Jika Allah tidak berkehendak hancur, apapun transportasi yang digunakan tidak akan bakal hancur. Tapi mereka memiliki rasa takut kepada yang menciptakannya. Ya. Wa quduhan nas wal hijarah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari siksa neraka, dari api neraka. Alaiha malaikatun ila dunsyida la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yang menjaganya malaikat yang kejam, menyeramkan, menakutkan. Tak pernah bermaksiat, membangkang perintah Allah, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Makanya gunung-gunung itu, bukit-bukit itu takut. Andai mereka lalai menjaga kekasih Allah, Nabi kita Muhammad, mereka akan menjadi bahan bakar neraka. Ya. Syaitan takut, iblis pun takut pada Allah. Bilang Allah dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Nah, perumpamaan yang dimisalkan Allah seperti syaitan yang terdahulu dia goda orang-orang sebelumnya. Saat dimulai dari Nabi Adam, sebelum ada manusia di bumi, mulai Nabi Adam, anak-anaknya Nabi Adam, ya, Qabil dan Habil tuh bagaimana digodanya, terperdaya, ikut ajakan bujuk rayu syaitan. Terus kepada keturunan Bani Adam sampai kiamat, tetap dia akan menjerumuskan dan menggoda. Tapi pada hakikatnya dia pun takut. Perumpamaan seperti syaitan. Itu qala lil insani kufur, dia mengajak kita manusia untuk kufur. Ketika mereka berkata, udah, nggak apa-apa ente, udah taat sama Allah. Ngapain ente beriman? Kufur aja, sama aja. Untuk apa ente begini dan begitu? Toh kalau memang Allah ingin masukkan ente neraka, tidak bakal ada yang selamat. Sekalipun kamu banyak dan hebat maksiat, kalau memang Allah ingin memasukkan kamu ke surga, pasti masuk. Waduh, tipu dayanya, triknya. Tujuannya agar kita kufur, ya, keluar dari keimanan dan keyakinan kita.
Falamma kafara, maka terpikatlah ini manusia. Akhirnya dia kufur. Entah itu kufur dengan keyakinan Tuhannya Allah, Muhammad nabinya, ya, atau kufur terhadap nikmat yang Allah berikan dengan melakukan banyaknya pembangkangan, kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah didekati, dia dekatkan dirinya, atau keluar iman daripada dari dalam hatinya kepada Allah dan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi setelahnya? Apa yang dikatakan oleh syaitan? Dia yang ngajak kufur, dia yang menghasut manusia untuk ingkar, dia yang membisikkan manusia untuk berpaling. Falamma kafaru qala inni bari'um minkum. Aku melepas diri dari kalian, kata setan tadi. Aku udah ikut-ikut, bukan urusanku lagi sekarang. Tujuan dan maksudku sudah tercapai. Inni bari'um minka. Alasannya apa? Aku berlepas diri dari kalian. Memang aku yang mengajak kalian untuk maksiat, membisikkan kalian untuk melakukan kemungkaran, mengajak kalian untuk kufur kepada Allah dan Muhammad. Memang aku. Ya. Setelah kau lakukan itu, kau ikuti ajakanku, aku berlepas diri dari kalian. Apa sebab? Kenapa si setan melepaskan diri? Tidak bertanggung jawab dong, itu bahasa kita. Iya, tidak bertanggung jawab. Satu sebab, inni akhafullah rabbil alamin. Aku cuma takut. Yang aku takutkan ada Allah. Ya. Inni akhafullah rabbil alamin. Aku takut Allah semesta alam, Tuhan yang mencipta. Aku takut. Lihat, itu ikrar pengakuan dari setan itu sendiri. Inni akhafullah. Nah, kalau memang namanya pelanggaran, maksiat, dosa, itu memang udah kerjanya. Tapi dengan itu dia masih mengakui dia takut kepada Tuhan. Yang lebih parah, kita justru manusia. Selain kita mendengarkan bujuk rayu dan bisikan syaitan untuk kita ingkar kepada Allah atau kufur kepada Allah dan Nabi kita Muhammad, kadang kita tahu itu dosa, kadang kita tahu itu perbuatan mungkar, tapi masih dilakukan. Nah, bahayanya di mana? Karena sudah hilang rasa takut. Tak ada rasa takut. Andai rasa takut itu masih ada pada benak manusia, insya Allah itu menjadi tameng. Dia yang akan melindungi, ya. Allah yang akan selalu menjaganya. Kenapa? Alhamdulillahnya masih ada rasa takut. Hilanglah rasa takut itu, maka dia lebih dahsyat daripada syaitan. Syaitan menggoda itu dalam keadaan mengakui dirinya masih memiliki rasa takut kepada Allah. Lantas manusia yang tahu rasa takut tapi tidak memahami mendalam arti, tidak merasakan di dalam hatinya sebutan kata al-khauf, rasa takut itu, justru dia melabrak perbuatan yang dilarang Allah, yang diperintahkan Allah untuk dijauhi, justru dilabraknya. Itu hilang betul udah rasa takutnya. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ya, akibatnya apa? Setannya, manusianya, kedua-duanya dilempar ke dalam neraka. Abadi, kekal selama-lamanya di dalamnya, di dalam neraka. Dan itulah balasan yang setimpal bagi orang yang telah berbuat zalim. Ya. Yang setan dolim ngajak orang manusia kufur, yang manusia menzolimi diri mengikuti ajakan syaitan. Dua-duanya sama bilang Allah, dua-duanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi yang berbuat zalim. Oke, Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah. Yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, ya. Dan lihat, persiapkan untuk hari esok kamu nggak selamanya di sini.
Kamu tidak kekal di sini. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighadin wattaqullah. Esok kita masih ada jenjang lagi. Ya, di hadapan kita barzakh. Setelah barzakh akhirat. Di akhirat ada yang namanya mahsyar. Setelah mahsyar ada yang namanya sirat. Ba'da sirat al-haud wal jannah. Panjang masih. Makanya Allah bilang takutlah kamu kepada Allah. Perhatikan hari esok kamu bagaimana. Ya, saya persiapkan diri kamu. Sisa kamu, tahun-tahun terakhir kamu, bulan, minggu, hari terakhir kamu. Perhatikan kata Allah. Gunakan itu untuk hari esok. Tamam. Allah berikan rasa takut di dalam diri kita insyaallah. Hakikatul khauf ilallah. Ya. Hakikat kita takut kepada Allah. Sebenar-benar rasa takut kita kepada Allah. Hingga dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Beliau lebih banyak mengasingkan diri, berkhulwat, menjauh dari keramaian manusia, fokus dengan diri hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktu yang telah Nabi kabarkan, engkau akan mati syahid dalam keadaan darah bercucuran dan membasahi jenggotmu. Nah, waktu lagi sujud, lagi sholat, dihantam pedang kepalanya, betul apa yang disampaikan Nabi, keluar dan mengalir darah sampai membasahi jenggot beliau karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu. Dan masa-masa itu sudah berlalu, ya, masa itu sudah berlalu. Tapi iman mereka masih membekas pada diri orang-orang yang beriman ila yaumil qiyamah. Ambil bagian kita, ya, ambil bagian kita dari apa yang Allah berikan bagian kemuliaan rasa takut terhadap mereka para sahabat yang dekat dengan Nabi. Sampai hari kiamat kasih tahu anak kita supaya bisa dia mengambil rasa takut, bagian rasa takut yang didapatkan oleh mereka generasi pertama yang Allah berikan. Ambil sedikit rasa takut. Nah, maka kita akan selalu di dalam perlindungan Allah. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Baik. Umar radhiyallahu anhu apabila mendengar suatu ayat Al-Quran jatuh pingsan karena takut. Ia dijenguk selama beberapa hari dan pada suatu hari ia mengambil segenggam tanah seraya berkata, kiranya aku adalah tanah ini, kiranya aku tidak disebut-sebut, kiranya aku tidak dilahirkan oleh ibuku, kiranya aku dilupakan sama sekali. Ya laitani kuntu turaba. Langkah bagusnya kalau Allah jadikan aku debu yang berterbangan. Ketika dijadikan Allah manusia, tanggung jawab besar, tuntutan iya, yaumul hisab iya, pertanggungjawaban iya. Kalau mikirkan seperti itu, rasa takutnya timbul. Alangkah baiknya dulu dijadikan debu, bukan makhluk hidup yang bernama manusia. Oleh debu, apa hisab buat debu? Mana ada? Debu ditanya? Tidak. Tapi kita, iya. Ya. Taib. Ali bin Husain radhiyallahu anhu apabila berwudu warna mukanya berubah pucat, maka keluarganya bertanya padanya, apa yang biasanya engkau alami di waktu berwudu ini? Ali menjawab, tahukah kalian di hadapan siapa aku ingin berdiri? Kaget melihat orang-orang yang mendapatkan bagian rasa takut dari mereka generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Wudu saja bisa membuat rasa takutnya timbul. Berwudu, tiap kali berwudu pucat wajahnya, kuning wajahnya. Hingga ahlul baitnya bertanya, ini ada apa? Masa wudu takutan, gemeter, pucat, menguning wajahnya.
Ada yang memberanikan diri bertanya, maka jawaban beliau itu, atadri baina yaday man anta tagum, tahukah kamu sebentar lagi mau berdiri dan menghadap kepada siapa? Ini bukan menghadap tiang bendera, bukan menghadap kepala daerah, bukan menghadap raja, menghadap Allah dalam sholat. Kita ini kalau udah masuk ke dalam sholat dan mengucapkan Allahu Akbar, itu Allah langsung berada di hadapan kita. Dalam hadis qudsi, ya. Ketika seorang hamba masuk ke dalam sholat, maka Allah menghadapkan wajahnya ke hadapan hambanya. Kemudian hamba itu melihat ke kanan, melirik matanya ngelihat sana. Ini kiasan dari banyaknya gerakan di dalam sholat. Mata, kepala, apalagi khususnya mata hati, ya, terkhusus itu. Ada orang khusyuk, matanya menjauh menghadap ke tempat sujud, tapi hatinya yang melirik. Nah, itu adalah kita. Semoga Allah memperbaiki ibadah sholat kita ke depan insya Allah. Saat kita melirik, ente belum pernah masuk ke satu tempat atau wilayah masjid yang luar biasa, dekornya punya semuanya. Ente sholat mata kemana-mana, ya tajam namanya, ya kagum, indah gitu, ya indah. Tapi keindahan itu kan melalaikan. Lalu para ulama fikih memakruhkan sholat itu, ya, dengan sesuatu apapun yang bisa melalaikan. Apapun yang bisa melalaikan itu dimakruhkan. Pakai sejadah, kalau sejadahnya bagus. Kalau itu melalaikan kita punya mata dan hati kita, maka menggunakan sejadah itu makruh. Ya. Kadang-kadang pakai sejadah yang berbahan dari karpet tebal Turki punya misalnya tadi. Ya, terkenal kan sejadah Turki, karpet Turki tebal, minjaknya nyes. Ya. Ternyata ketika menggunakan itu bukan ente tambah nyaman ibadah sholat, justru ente alangkah bagusnya. Ini dalam sholat nih, enak betul diinjek. Pas lagi sujud, empuknya, bisa-bisa tertidur nih di atas sejadah. Jadi penggunaan itu, ya, sejadah hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Dia melalaikan kamu dari fungsi dan hakikat ibadah kepada Allah, sholat. Ya. Sholat itu yang dicari Allah, yang ingin didapatkan adalah khusyuknya, hudurnya, khudu'nya. Ya. Selain itu tidak ada nilai di mata Allah. Bilang Nabi dalam satu riwayat, pahala sholatmu itu tergantung khusyukmu. Ya. Kita dapat pahala sholat itu tergantung seberapa banyak khusyuk yang kita dapatkan. Kalau kita tidak mendapatkan khusyuk, maka kamu hanya menjatuhkan kewajiban. Paham maksudnya? Ya. Wajibmu udah gugur kamu lakukan, pahalanya kosong kalau tidak ada khusyuk dalam sholat. Nah, itu butuh riyadhah, latihan. Ya, apapun yang memalingkan kamu ketika berdiri di dalam sholat, fata'awwah, maka memohonlah perlindungan kepada Allah. Ya, ucapkan dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, supaya fokus lagi balik. Nah, jadi apapun yang memalingkan kita. Kemudian ketika melirik, bilang Allah, hai hambaku, kau melihat sesuatu yang lebih mulia dari aku, lebih agung, lebih bagus dariku kah? Sekali ditegur Allah sekali itu. Tidak tahu belok ke kiri, sekarang matanya melihat ke arah lain, ya, ke arah yang lain lagi. Yang kedua kali ditanya lagi sama Allah, ditegur lagi, ya hambaku, wahai hambaku, kau melihat lagi ke arah lain, yang kau lihat itu lebih bagus, lebih afdal, lebih mulia dari aku kah?
2 kali itu dah. Kemudian melirik lagi yang ketiga kali. Ketika itu terjadi, maka Allah berpaling dari yang sholat, ditinggal sama Allah. Ya, mana ya? Itu belum terjadi pada sosok Ali bin Husain Zainal Abidin. Baru wudunya aja kayak gitu. Lantas bagaimana sholat? Hingga diriwayatkan satu kejadian kebakaran musolahnya, beliau masih sholat di dalam. Orang pucar bacir keluar, ketakutan, panas, teriak-teriak. Imam kita masih di dalam. Saat saudara padam api, keluar beliau tanpa ada bekas jilatan api di tubuhnya. Bahkan beliau sendiri, waktu ditanya kenapa, tidak terasakah? Bagaimana aku bisa paham, sadar, terasa ketika aku di dalam sholat membaca ayat yang menjelaskan panasnya neraka? Tidak terasa panasnya bumi. Ada khusyuk, hadir dalam dirinya saat membaca apa yang dibacanya. Tamam. Minimal kita memahami yang kita baca. Ya, saat kita baca Al-Fatihah, ya hafalin bacaan itu artinya apa, setiap kalimat per ayatnya. Nanti lama-lama Allah bukakan yang lebih dalam lagi daripada makna ayat yang kita baca. Ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalam riwayat subhana rabbiyal azimi. Ya, tidak ada tambahan wa bihamdih. Dalam riwayat tambahan wa bihamdih. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, dalam riwayat wa bihamdih. Itu ketika kita membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 70.000 malaikat itu memohon ampun untuk kita. Karena kita mensucikan Allah, mengesahkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah dengan kalimat kayak gitu aja. Kemudian saat kita hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, atau alhamdulillah hamdan katsiran, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bilang Nabi baca itu doang, 12 malaikat turun, dalam riwayat 8 malaikat turun, bergegas siapa duluan yang mencatat pahala ini hamba yang baca. Ya. Makanya jadi kalau kita tahu dan kita menghadirkan, nggak bakal buru-buru sholat tuh orang. Ya. Saat kita Rabbana lakal hamdu, Rabbana rabbighfirli warhamna, doa di ketika kita duduk di antara dua sujud, wa bihamdih Alhamdulillah wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Bilang Imam Muhammad Abdul Haddar, terkumpul dalam doa tersebut kebaikan dunia dan akhirat kalau kamu memahaminya. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampunkan, rahmati, wajibuni, tutupi kekurangan, ya. Warfa'ni, angkat diri dan derajatku, warzuqni, rizkikan untukku rizki, wa'afini, maafkan aku, wa'fu anni, selamatkan aku. Ayo pahami 7 kalimat yang disebutkan itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana kita tidak membacanya kecuali kita tidak tahu fadilahnya. Tapi bagi orang yang tahu fadilah, dia tidak akan tinggalkan. Ditambah dengan memahami apa yang dia baca. Allah berikan kita pemahaman insyaallah. Ya, wudu aja bikin takut. Gimana sholatnya? Wah kata. Taib. Diriwayatkan bahwa Al-Fudail radhiyallahu an terlihat di hari Arafat di saat orang-orang berdoa, ia sedang menangis seperti ibu yang kematian anaknya. Ketika matahari hampir terbenam, ia memegang jenggotnya, kemudian mengangkat kepalanya ke langit lalu berkata,
alangkah malunya aku terhadapmu walaupun engkau ampuni dosaku. Kemudian ia pulang bersama orang-orang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang orang-orang yang takut. Maka ia menjawab, hati-hati mereka terluka karena takut dan mata mereka menangis. Mereka berkata, bagaimana kita gembira sedangkan kematian ada di belakang kita, kuburan ada di depan kita, dan kiamat bakal tiba. Di antara jahanam jalan, kita di depan Tuhan kita berdiri. Bisa gak kita tenang dengan kalimat ini? Kalau memang kita memahami, meresapinya. Ya. Mati mengintai di belakang, di depan, di atas, di bawah, kanan, kiri. Sehari 70 kali malaikat maut mendatangi. Belum lagi. Ya, tiap hari kayak gitu. Ada riwayat mengatakan 12 kali bolak-balik dalam sehari. Ada yang mengatakan 24 kali mengikuti dari waktu sehari semalam. Tiap hari. Atas, belakang, depan, kanan, kiri, bawah, semua sisi. Tapi memang belum waktunya. Dalam qadarnya Allah belum waktunya. Itu aja menunjukkan bahwasanya malaikat Israel itu pencabut nyawa tidak tahu urusan perkara nyawa. Dia tugasnya cuma mencabut nyawa. Tapi kapan waktunya, di mana pun dia tidak mengetahui. Bukan ranahnya. Tapi dia menjalankan tugasnya mencabut. Perkara mati itu yang tahu hanya yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kapan, di mana tempatnya, Allah alam. Kalau tidak seperti itu, maka Nabi tidak menjelaskan kepada kita. Berulang kali Israel datang untuk melihat, menunggu. Udah belum waktunya. Pasti beliau tahu. Tapi ternyata tidak. Lihat Allah dalam Al-Quran mengatakan, gulir ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad, perkara ruh urusanku, kata Allah. Ini bukan urusan selain aku. Allah yang maha mengetahui urusan ruh. Di depan kuburan menunggu standby. Ahlan wa sahlan, kata kuburan nunggu. Aneh udah kangen. Seperti ibu yang lama tidak ketemu anak, ketika anak pulang dari perjalanan jauh dipeluk erat. Hakadha, gambaran kuburan seperti itu. Lama kita berpisah dari tempat kita berasal, tanah dan air. Sekarang kembali ke pelukan tanah dan air. Bagaimana tidak dipeluk? Kalau yang masuk orang yang takwa kepada Allah itu masih hidup, taat, ibadah, masya Allah, senantiasa menjaga hati, ya, dipeluk sebagaimana pelukan ibu kepada anak, penuh kasih sayang. Ya. Tapi kalau masih hidup sebaliknya, maksiat iya, mungkar iya, kufur pada Allah iya, kagak ada iman, tetap dipeluk. Tapi Nabi menggambarkan antara tulang rusuk kanan kiri menyatu, bukan pecah, menyatu. Ya, kalau pecah ya udah habis pecah, tapi tidak, tulang masuk ke dalam tulang, rusuk kanan kiri itu menyatu. Menggambarkan rasa sakitnya aja nggak bisa. Apa yang tergambar di dalam pikiran kita ketika mendengarkan itu, hakikatnya lebih dari yang kita gambarkan. Memang itu menunggu gitu kuburan tuh, standby dia. Kapan waktunya dibuka, terbuka dia. Bahasanya aja, dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi, langsung tukang kubur gali, kebuka sudah. Walaupun saat ini tertutup, tapi dia standby, ibarat pintu. Kapan mau dibuka, tinggal klek, buka. Kapan mau ditutup, tak tutup. Belum barzah, belum kiamat, belum sirat, itu semua di hadapan kita. Tantangan kita ke depan lebih berat, lebih mengkhawatirkan dari apa yang kita dapati saat ini, walaupun penuh penderitaan di dunia ini. Ya. Masih juga ada rasa takut kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kita rasa takut kepada insya Allah. Baik.
Hamad bin Abdurrabbih apabila duduk menggerakkan kedua kakinya, maka dikatakan kepadanya, bagaimana seandainya engkau tenang? Ia menjawab, itu adalah duduknya orang-orang aman, sedangkan aku tidak merasa aman bila mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Umar bin Abdul Aziz berkata, sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kelalaian ini sebagai rahmat di dalam hati hamba-hambanya, supaya mereka tidak mati karena takut kepada Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa seorang pemuda Ansor diliputi rasa takut kepada api neraka. Kemudian Nabi SAW masuk dan memeluknya. Lalu orang itu meninggal. Kemudian Nabi SAW berkata, urusilah temanmu, karena rasa takut telah menghancurkan hatinya. Maka pahamilah, tentu engkau beruntung. Wafaqallahu wa iyyakum bima tuhibbu wa tardah. Allah jadikan hati kita selalu di dalam pandangannya, ya, dan timbul rasa takut serta besar harapan kita kepadanya, dan Allah jadikan sisa umur kita baik dalam keadaan taat kepadanya, dijauhkan kita dari pembangkangan terhadap perintahnya, dan Allah akhiri usia kita husnul khatimah indal maut fi khairil afiyah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan nasta'in. Allahin amin. Fatihah Allah yaghfir lahu warhamhu wa yaskinhu al-jannah bi rahmatihi Rasulullah abdikal fakir mawfid rahmatil hayyul qayyum Abdul Muttalib bin Hamri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa wasi' nuzulahu silma al-bal wa thal nakim min al-thawb al-abyad jadi wa ala kulli salihah. Siril Fatiha hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu